Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priyanda dengan NIM 20 10 30 10 47 dari kelas 6A4. Nah, dalam video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum 2 mengenai pengaplikasian gizi seimbang pada ibu hamil, ibu menyusui, anak, dan juga lansia. Oke, yang pertama masuk kepada definisi tentang malnutrisi pada lansia atau kekurangan gizi pada lansia. Nah, untuk definisinya sendiri itu malnutrisi pada lansia adalah kondisi di mana seseorang itu pada saat usia yang sudah lanjut itu mengalami kekurangan asupan gizi dan juga ketidakseimbangan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan pertumbuhan, memelihara, dan juga menjalankan fungsi tubuh seperti biasanya. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu ada klasifikasi pada malnutrisi lansia. Yang pertama ada undernutrition, yang dimana lansia tersebut akan merasa lemas dan tidak bertenaga, kemudian akan terjadi penurunan berat badan secara drastis, kemudian mudah terserang infeksi, rambut rontok, dan juga beresiko mengalami pengeroposan pada tulang. Untuk yang kedua itu spesifik defisiensi, yang dimana lansia tersebut terkena anemia. Untuk penyebabnya sendiri itu beragam, mulai dari kekurangan zat besi, kemudian kekurangan vitamin B12 dan folat, hingga penyakit kronis seperti gagal ginjal dan juga sindrom myelodysplasia. Kemudian yang ketiga itu ada overnutrition, yang dimana gizinya itu gizi berlebih, dan juga ada imbalance, yang dimana gizinya itu yang tidak seimbang. Oke, yang selanjutnya dampak. Nah, untuk dampak dari malnutrisi sendiri itu ada penurunan berat badan drastis, kemudian rentan terkena penyakit infeksi dan juga kronik seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti untuk penyakit kroniknya itu seperti gagal ginjal. Nah, pada malnutrisi lansia sendiri juga berdampak kekuatan otot itu akan berkurang, penurunan fungsi otak, dan juga akan mengalami anemia. Oke, yang selanjutnya faktor resiko. Untuk faktor resikonya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penurunan nafsu makan, yang dimana untuk lansia sendiri ini sering mengalami penurunan nafsu makan yang dapat menyebabkan asupan nutrisi itu tidak memadai dan juga tidak balance. Untuk faktor-faktornya itu juga bisa terjadi seperti faktor perubahan pada hormon, kemudian ada penyakit tertentu, efek samping pada obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga perubahan cita rasa dapat berkontribusi pada penurunan nafsu makan. Oke, yang selanjutnya untuk upaya pencegahan itu yang pertama dengan memberikan makanan dengan gizi yang tinggi, kemudian memberikan cemilan di tengah-tengah waktu makan seperti dengan memberi potongan buah segar dan juga jus, kemudian menyediakan suplemen tambahan untuk menutrisi lansia tersebut, tetapi dengan anjuran dokter, dan juga dengan melakukan olahraga tambahan, olahraga ringan seperti jalan kaki di setiap pagi hari, dan meningkatkan aktivitas bersosialisasi pada lansia seperti dengan bertemu teman-teman dan juga pergi ke tempat posyandu lansia. Nah, untuk rekomendasi dietnya sendiri itu juga bisa dengan metode Mediterranean, DASH Intervention for Neurodegenerative Deleatau, atau yang biasa dikenal dengan sebagai diet MIND, itu untuk mengurangi risiko gangguan kognitif ringan atau demensia ketika berusia lanjut. Nah, untuk diet Mediterania sendiri itu merupakan diet yang dapat memperbanyak konsumsi ikan, buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, minyak zaitun, dan juga dengan mengonsumsi daging yang mempunyai kadar lemak yang rendah, kemudian susu, dan juga makanan olahan. Untuk prevalensi masalah gizi pada lansia itu didapatkan kondisi status gizi lansia berdasarkan Mini Nutritional Assessment sebanyak 51 orang atau 31,9% dengan status gizi normal,
Kemudian 63,7% status gizi beresiko malnutrisi dan 4,4% status gizi malnutrisi. Untuk kondisi status gizi lansia berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh lansia perempuan sebesar 71,3%, kemudian lansia berstatus gizi beresiko malnutrisi sebanyak 5%, lansia berstatus gizi malnutrisi. Kemudian untuk makanan yang direkomendasikan seperti mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan laut, dan juga buah-buahan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.